Chen Ping memutar matanya ke arah Raja Iblis Awan Merah, tak bisa berkata-kata. Anak-anak, kalian terlalu sombong. Hari ini kami akan menunjukkan kepada kalian kekuatan para pembunuh bayangan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tiga sosok gelap bergerak secara bersamaan. Tanpa meninggalkan jejak, ketiganya seolah lenyap begitu saja, dan di saat berikutnya, mereka muncul di samping Chen Ping. 6 cahaya pedang beracun, seperti ular berbisa yang menjulurkan lidahnya, langsung menuju titik-titik vital. Yang lebih aneh lagi, ketiganya menyerang tanpa suara, serangan mereka hampir sepenuhnya diredam oleh teknik rahasia tertentu. Seorang kultivator biasa mungkin bahkan tidak akan mampu bereaksi sebelum mereka mati. Namun, mereka bertemu dengan Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah. Hanya tipuan belaka. Raja Iblis Awan Merah tertawa terbahak-bahak. Chen Ping, jangan bunuh dia terlalu cepat. Bersenang-senanglah, biarkan aku menikmati menontonnya. Chen Ping mengangguk, lalu bergerak. Dia tidak menggunakan pedang, dia hanya menunjuk jari telunjuk kanannya ke udara. Di ujung jari, tiba-tiba muncul secercah cahaya abu-abu. Cahaya abu-abu itu tidak mencolok, namun seolah menyimpan kekuatan lubang hitam yang mampu melahap segalanya. Cahaya, suara, dan bahkan energi spiritual di sekitarnya runtuh ke arahnya. Ketiga bilah yang datang itu pun tidak terkecuali, mereka tanpa terkendali berbelok ke arah cahaya abu-abu itu. Apa-apaan, pria berjubah hitam di pucuk pimpinan itu merasa ngeri. Dia belum pernah melihat gerakan aneh seperti itu sebelumnya, yang bisa langsung mengubah arah serangan. Namun Chen Ping lebih cepat. Sesaat kemudian, dia membalikkan telapak tangannya, kelima jarinya terkepal longgar. Kekacauan kembali menjadi ketiadaan. Ledakan, berpusat pada cahaya abu-abu itu, sebuah pusaran abu-abu dengan diameter sekitar 10 kaki terbentuk dari udara kosong, menyembur keluar dengan daya hisap yang mengerikan. Tidak hanya ketiga bilah cahaya itu tersedot ke dalam pusaran dan hancur, tetapi ketiga pria berjubah hitam itu juga tersedot masuk, menyebabkan tubuh mereka menjadi tidak stabil dan cahaya spiritual pelindung mereka berfluktuasi dengan hebat. Tidak bagus. Bentuk formasi tiga talenta bayangan. Pemimpinnya, seorang pria berjubah hitam, berteriak tajam. Ketiga sosok itu menjadi kabur dan berubah menjadi tiga gumpalan asap hitam, terus-menerus berpindah posisi di dalam asap dalam upaya untuk melepaskan diri dari hisapan pusaran. Pada saat yang sama, jarum-jarum racun hitam yang tak terhitung jumlahnya, setipis bulu sapi, menyembur keluar dari asap hitam, menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Ada cukup banyak varietasnya. Chen Ping tetap tanpa ekspresi. Dia membuat segel tangan dengan tangan kirinya, dan kekuatan kacau yang mulai menyatu di dalam tubuhnya melonjak keluar, berubah menjadi perisai energi kacau di depannya yang berkilauan dengan 4 warna. Mendesis, jarum-jarum beracun itu mengenai perisai udara, tetapi seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut, mereka bahkan tidak menimbulkan riak sebelum terurai dan dimakan oleh energi kacau. Sekarang giliran saya. Kilatan dingin muncul di mata Chen Ping, dan tinju kanannya, yang tadinya terkepal longgar, tiba-tiba terbuka. Pusaran abu-abu yang kabur itu tiba-tiba meledak, tetapi bukan keluar, sebaliknya, ia dengan cepat menyusut ke dalam, berubah menjadi singularitas hitam pekat seukuran kepalan tangan, dan kemudian berdengung. Singularitas itu lenyap, dan gelombang kejut spasial tak terlihat menyapu dengan kecepatan di luar jangkauan akal budi ilahi. Ah, engah. 3 gumpalan asap hitam itu menghilang secara bersamaan, memperlihatkan 3 sosok pria berpakaian jubah hitam yang tampak berantakan. Topeng mereka hancur berkeping-keping, darah menyembur dari mulut mereka, dan mata mereka dipenuhi teror. Gelombang kejut spasial itu mengabaikan aura pelindung dan teknik bayangan mereka, langsung memengaruhi tubuh fisik dan jiwa mereka. Jika ketiganya tidak begitu terampil dan cerdas, gelombang kejut itu pasti sudah cukup untuk melukai mereka dengan parah. Sialan, anak ini bahkan bukan dewa abadi kelas 5 sama sekali. Pemimpin para pria berjubah hitam itu terkejut sekaligus marah. Kekuatan dan metode aneh yang ditunjukkan Chen Ping benar-benar melampaui ekspektasi mereka. Terlambat untuk menyadarinya sekarang,
Raja Iblis Awan Merah tertawa. Melarikan diri dari bayangan, ketiga pria berjubah hitam itu, bagaimanapun juga, adalah elit dari Sekte Yukuan. Pada saat kritis antara hidup dan mati, mereka secara bersamaan menggunakan teknik penyelamatan diri. Sosok mereka sekali lagi berubah menjadi asap hitam dan melesat ke tiga arah yang berbeda. Mencoba lari, Chen Ping mendengus dingin dan menghentakkan kakinya dengan ringan. Berdengung, berpusat padanya, lapisan riak abu-abu yang terlihat menyebar, seketika menutupi area seluas ratusan kaki. Kemanapun riak itu lewat, ruang itu tampak dilapisi lapisan cat abu-abu, menjadi kental dan stagnan. Begitu ketiga sosok berjubah hitam, yang telah berubah menjadi asap hitam, memasuki area abu-abu ini, kecepatan mereka langsung melambat lebih dari 10 kali lipat, seperti nyamuk yang terperangkap dalam getah pohon. Sebuah domain. Itu tidak mungkin. Pemimpin para pria berjubah hitam itu meraung putus asa. Domain adalah kekuatan yang awalnya hanya dapat dikuasai oleh seorang ahli alam abadi tertinggi. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam abadi surgawi dapat menggunakannya? Tanpa mereka sadari, setelah Chen Ping menyatu dengan benih asal kekacauan, kendalinya atas kekuatan telah mencapai batas hukum. Meskipun domain penundaan kekacauan ini bukanlah domain abadi sejati, ia telah terbentuk dan lebih dari cukup untuk menjebak kultivator dengan level yang sama. Semuanya sudah berakhir. Chen Ping menyatukan jari-jarinya seperti pedang, menyerang 3 titik di udara. 3 untaian energi pedang kacau yang terkondensasi muncul, mengabaikan jarak spasial, dan langsung menyusul 3 gumpalan asap hitam. Engah, engah, engah. Dengan 3 suara lembut, asap hitam itu menghilang, memperlihatkan lubang transparan seukuran mangkuk di dada masing-masing dari 3 pria berjubah hitam itu. Tepi luka itu halus seperti cermin, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Semua kehidupan dan daging langsung musnah oleh energi pedang yang kacau. Tubuh itu jatuh dari udara. Chen Ping melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan milik ketiga orang itu. Pemeriksaan cepat dengan indera ilahinya mengungkapkan bahwa cincin penyimpanan itu tidak hanya berisi sejumlah besar batu spiritual dan pil, tetapi juga banyak buku panduan rahasia, racun, dan senjata tersembunyi Sekte Yukuan, serta sebuah peta kulit kuno yang compang camping. Peta ini terbuat dari bahan khusus, bukan kulit atau sutra, dengan bekas hangus di tepinya, dan bentang alamnya digariskan dengan pigmen merah gelap. Salah satu tanda tersebut memiliki kemiripan yang mencolok dengan rune pada peta panduan Musa, meskipun lebih buram dan tidak memiliki petunjuk arah dan instruksi masuk yang penting. Memang benar, mereka memiliki beberapa petunjuk, tetapi tidak semuanya. Chen Ping menyimpan peta itu. Pantas saja mereka mengikuti kita. Dasar bocah nakal, kau bergerak terlalu cepat. Aku bahkan belum sempat melihat dengan jelas. Raja Iblis Awan Merah berdiri dan kemudian memeriksa ketiga mayat tersebut. Tiba-tiba, dia mengeluarkan jimat giok hitam pekat dari dada pria berjubah hitam yang memimpin rombongan itu. Jimat itu diukir dengan pola kepala hantu yang ganas. Dia menghancurkan jimat penangkal kesengsaraan Sekte Yukuan selama pertarungan barusan, kata Raja Iblis Awan Merah. Dengan kata lain, anggota Sekte Yukuan lainnya akan segera tahu bahwa mereka telah mati, dan mereka juga akan tahu bahwa kita ada di sini. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Masalah, kita harus memasuki mata reruntuhan secepat mungkin. Tanpa menunda lebih lama, keduanya segera meninggalkan platform dan menerobos lebih dalam ke tengah angin kencang. Mengikuti metode yang diajarkan oleh Musa, Chen Ping mengaktifkan jimat penuntun dan berjuang menembus angin kencang yang kacau. Dengan Sekte Yukuan sebagai variabel, mereka harus mempercepat langkah, dan banyak bahaya yang sebenarnya bisa dihindari terpaksa harus dihadapi. Setengah hari kemudian, keduanya terluka dan akhirnya tiba di tepi luar ruang yang terdistorsi itu. Saat Chen Ping sedang mengamati lingkungan sekitar dan bersiap mencari batu penstabil untuk menyusun formasi, Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba berbisik, seseorang datang, banyak sekali, dan mereka sangat cepat. Chen Ping menyebarkan indera ilahinya dan memang merasakan lebih dari 10 aura kuat yang dengan cepat mendekat dari belakang.
Yang terlemah di antara mereka semuanya berada di peringkat ke-9 alam dewa surgawi, sementara dua yang terkuat telah mencapai peringkat kedua alarm dewa atas. Selain itu, aura mereka berasal dari sumber yang sama dengan ketiga orang sebelumnya, yang jelas menunjukkan bahwa kekuatan utama Sekte Yukuan telah tiba. Ini seperti hantu yang terus-menerus muncul. Kilatan dingin terpancar di mata Chen Ping. Mereka datang di waktu yang tepat. Kau ingin menggunakannya. Raja Iblis Awan Merah langsung memahami rencana Chen Ping. Akan terlalu berisiko dan memakan waktu bagi kami berdua untuk memasang susunan antena guna melintasi area yang terdistorsi ini. Chen Ping dengan tenang berkata, karena Sekte Yukuan memiliki peta yang tidak lengkap, mereka pasti juga telah mempelajari gua tempat tinggal para kultivator pemurnian Ki kuno. Mungkin mereka memiliki metode yang lebih andal. Mari kita bersembunyi dan melihat apa yang mereka lakukan. Keduanya dengan cepat menyembunyikan keberadaan mereka, bersembunyi di dalam batu besar yang retak dan mengapung, serta menggunakan energi kacau untuk menyembunyikan diri, seolah-olah mereka telah menyatu dengan batu tersebut. Tak lama kemudian, lebih dari 10 sosok gelap menerobos badai dan muncul di tepi area yang terdistorsi. Dua pria di depan kelompok itu, satu tinggi dan satu pendek. Yang lebih tinggi adalah seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan mata cekung, memegang tongkat tulang putih, dan memancarkan aura yang menyeramkan. Kurcaci itu memiliki kepala yang luar biasa besar dan sepasang mata yang bersinar dengan cahaya hijau yang menyeramkan. Dia sedang bermain-main dengan untaian tengkorak di tangannya. Keduanya berada di peringkat kedua alam abadi atas. Di belakang mereka diikuti oleh 10 pria berjubah hitam, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Tetua ketiga, lampu jiwa trio pembunuh bayangan telah padam. Lokasi terakhir yang dipancarkannya berada di sekitar sini, lapor seorang pria berjubah hitam dengan hormat. Pria tua renta itu, Tetua Agung Sekte Yukuan, mengamati sekelilingnya dengan mata berkabutnya, pandangannya tertuju lama pada area yang terdistorsi itu, lah berkata dengan suara serak, para pembunuh bayangan berhati-hati dalam tindakan mereka. Jika mereka tidak bertemu musuh yang sangat kuat secara tak terduga, mereka tidak akan pernah gagal melarikan diri. Orang-orang yang membunuh mereka mungkin sudah masuk ke dalam. Tetua ketiga para kurcaci menjilat bibirnya, kilatan serakah terpancar dari mata hijaunya, untuk bisa membunuh pembunuh bayangan 3 absolut, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Mungkinkah dia berasal dari aula jalan jahat? Di surga ke-12, pengaruh aula jalan jahat ada di mana-mana, dan mereka merekrut orang di mana-mana. Tidak, kami tidak menyimpan dendam terhadap aula jalan jahat, dan Sekte Yukuan kami selalu bersembunyi, jadi aula jalan jahat tidak akan mengambil tindakan terhadap kami, kata Tetua Agung. Siapa yang membunuh ketiga pembunuh bayaran tak tertandingi itu? Tidak banyak orang di seluruh 12 surga yang mampu membunuh mereka semua. Tetua ketiga mengerutkan kening. Tidak apa-apa, ayo kita masuk dan melihat-lihat dulu. Siapa tahu, mungkin ada orang lain yang juga mengincar gua ini. Peta, orang yang lebih tua mengulurkan tangannya. Seorang pria berjubah hitam dengan cepat memperlihatkan peta kulit yang compang-camping, yang persis sama dengan peta di tangan Chen Ping, hanya saja jauh lebih tua. Tetua pertama dan tetua ketiga dengan saksama mempelajari peta dan mengamati ruang yang terdistorsi di depan mereka, sambil mendiskusikan sesuatu dengan suara berbisik. Sesaat kemudian, tetua ketiga mengeluarkan labu hitam penuh lubang dari dadanya, membuka tutupnya, dan menggumamkan mantra. Seketika itu juga, kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing sebesar biji kedelai dan memiliki sayap tipis transparan di punggungnya, berhamburan keluar dari labu dan berdengung menuju area yang berliku di depannya. Kumbang-kumbang ini sangat cepat dan tampaknya sangat sensitif terhadap fluktuasi spasial. Mereka melayang di tepi area yang terdistorsi sejenak, kemudian membentuk formasi aneh dan terbang mengikuti jalur yang berkelok-kelok. Yang mengejutkan, dimanapun ia lewat, arus spasial yang bergejolak dan retakan tersembunyi tampaknya diredakan oleh suatu kekuatan, menjadi jauh lebih tenang. Alat pelacak itu memang efektif. Tetua ketiga berkata dengan angkuh, pusaran ruang ini mungkin tampak kacau,
tetapi sebenarnya sesuai dengan prinsip-prinsip formasi kembali ke kebenaran yang kacau milik para pemurni Ki kuno. Sesekali, jalur serangga yang relatif aman akan muncul. Dengan mengikuti serangga pelacak, kita dapat menemukan pintu masuk ke mata kembali ke kekosongan. Tetua Agung mengangguk sedikit, cepatlah. Jalur serangga ini tidak akan berlangsung lama. Semuanya, ikuti serangga pelacak dengan saksama, jangan sampai ada yang salah. Atas perintah, para anggota Sekte Yukuan segera berbaris dan, dipimpin oleh tetua ketiga, dengan hati-hati melangkah ke area yang terdistorsi, melanjutkan perjalanan di sepanjang jalan yang dibuka oleh serangga pelacak. Di dalam batu terapung, Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah melihat semuanya dengan jelas. Metode yang mengesankan, mereka bahkan berhasil membudidayakan serangga roh yang khusus dalam menembus labirin spasial. Chen Ping menyampaikan pesannya melalui suara, ikuti mereka dan minta mereka membuka jalan untuk kita. Kita akan bergerak begitu menemukan pintu masuknya. Keduanya mengikuti dengan tenang, mengandalkan penyembunyian energi kacau dan persepsi ruang Chen Ping yang tajam. Mereka tetap berada sekitar 100 kaki di belakang kelompok sekte Yukuan tanpa terdeteksi. Jalur yang dibuka oleh alat pelacak itu memang menakjubkan, meskipun area sekitarnya masih kacau dan berbahaya, jalur itu sendiri relatif stabil. Namun, jalur ini bukanlah garis lurus, melainkan terus berkelok-kelok dan berubah. Terkadang Anda bahkan perlu berhenti sejenak di tempat hingga fluktuasi spasial mereda sebelum dapat melanjutkan. Jelas sekali, terowongan cacing itu tidak tetap, melainkan terus bergerak. Setelah berjalan sekitar 1 jam, distorsi di depan mencapai puncaknya. Cahaya benar-benar terpelintir seperti pretzel, dan bahkan indera ilahi pun hanya dapat mendeteksi kekacauan yang mengerikan. Namun, dipandu oleh serangga pelacak, kelompok itu melewati membran spasial yang hampir tak terlihat, dan tiba-tiba pemandangan terbuka di hadapan mereka. Sebuah ruang yang tenang, sangat berbeda dari angin kencang di luar, terbentang di hadapan mereka. Langit berwarna biru cerah, gunung dan sungai berwarna hijau, burung-burung bernyanyi dan bunga-bunga harum. Inilah, mata reruntuhan, yang disebutkan Musa, daerah yang tampak seperti surga. Ketemu, ini benar-benar tanah yang diberkati. Suara tetua ketiga bergetar karena kegembiraan. Kilatan cahaya muncul di mata tetua agung, tetapi dia malah lebih berhati-hati, jangan ceroboh. Gua pemurni Ki kuno pasti memiliki batasan untuk mengujinya. Semuanya, sembunyikan aura kalian dan selidiki dengan cermat. Para anggota Sekte Yukuan menahan kegembiraan mereka dan dengan hati-hati melangkah masuk ke mata air bunga persik. Mereka jelas merasakan energi spiritual yang luar biasa kuno di tempat ini dan merasakan perasaan krisis yang aneh, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Chen Ping, kita sudah menemukan tempatnya. Mari kita bunuh mereka dulu, lalu gua kultivator Ki kuno ini akan menjadi milik kita. Raja Iblis Awan Merah mulai tidak sabar. Jangan khawatir, aku punya firasat ada yang aneh dengan tempat ini. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, dan bahwa dunia yang tampak damai di hadapannya mungkin bukanlah nyata. Biarkan mereka melakukan pengintaian terlebih dahulu. Surga ini mungkin tampak damai, tetapi sebenarnya penuh dengan bahaya, kata Ling Feng. Raja Iblis Awan Merah mengangguk, lalu keduanya terus mengikuti dengan hati-hati. Benar saja, tak lama setelah para anggota Sekte Yukuan berangkat, saat mereka memasuki hutan bambu giok, perubahan mendadak terjadi. Semburan cahaya zamrud tiba-tiba muncul dari hutan bambu. Daun-daun bambu giok yang tak terhitung jumlahnya berguguran, berubah menjadi langit yang dipenuhi bilah-bilah biru yang menghujani para anggota Sekte Yukuan. Pada saat yang sama, tanaman merambat berwarna hijau gelap tumbuh dari tanah, melilit pergelangan kaki mereka seperti makhluk hidup. Musuh menyerang, bentuk barisan dan bertahan. Tetua itu meraung, membanting tongkat tulang putihnya dengan keras ke tanah. Sebuah cincin energi kematian berwarna abu putih menyebar, mengikis dan melarutkan bilah daun bambu yang datang. Tetua ketiga juga menggoyangkan gelang tengkorak itu, yang memancarkan cahaya hijau terang,
berubah menjadi perisai cahaya untuk melindungi semua orang. Para pria berjubah hitam lainnya menggunakan berbagai metode, dan untuk sementara waktu, segala macam kabut beracun, senjata tersembunyi, dan api yin berbenturan dengan batasan hutan bambu, menciptakan ledakan suara gemuruh. Sekte Yukuan, seperti yang diharapkan dari salah satu sekte jahat terkuat di 12 surga, sangat kejam dan terkoordinasi. Dipimpin oleh dua tetua dewa tingkat atas tingkat 2, mereka menahan gelombang serangan pertama dari penghalang pelindung hutan bambu dan memulai serangan balasan mereka. Tongkat tulang putih milik tetua agung jelas merupakan senjata sihir jahat yang luar biasa. Setiap ayunannya membawa aura kematian yang pekat, dan dimanapun ia lewat, bambu giok dengan cepat layu dan membusuk. Gelang tengkorak tetua ketiga terus-menerus menyemburkan cahaya hijau seperti hantu, membakar tanaman rambat. Namun pembatasan hutan bambu tampaknya tak berujung, bambu yang rusak dengan cepat beregenerasi, dan sulur-sulur bambu berkembang biak lebih banyak lagi setelah dipotong. Yang lebih mengkhawatirkan adalah, saat pertempuran berlanjut, suara dengung rendah mulai terdengar dari kedalaman hutan bambu, dan tekanan yang mencekam semakin meningkat. Kita tidak bisa menunda. Pembatasan ini menguras kekuatan seluruh musim semi bunga persik, semakin lama berlarut-larut, semakin kuat jadinya. Wajah tetua agung tampak muram. Gunakan susunan pemusnahan mata air neter. Terobos paksa jalan itu. Ya, ke-10 pria berjubah hitam itu dengan cepat mengubah posisi, masing-masing mengeluarkan bendera susunan berwarna hitam pekat dan menancapkannya ke tanah. Pada saat yang sama, mereka menggigit lidah mereka dan meludahkan sari darah mereka ke bendera susunan tersebut. Tetua pertama dan tetua ketiga berdiri di inti formasi, mencurahkan kekuatan sihir mereka yang sangat besar ke dalamnya. Ledakan, ke-10 bendera barisan itu bersinar terang dengan cahaya hitam, menyemburkan air hitam kental seperti tinta. Air hitam itu menyebar dengan cepat, menyebabkan tumbuh-tumbuhan layu dan energi spiritual lenyap dimanapun ia lewat, dan bahkan ruang itu sendiri mengeluarkan suara mendesis yang korosif. Arai pemusnahan mata air neter ini jelas merupakan arai yang sangat ganas, melepaskan mata air neter yang menghancurkan kehidupan dan mengikis kekuatan hidup semua makhluk dengan mengorbankan esensi kehidupan dan kekuatan magis dari pengguna arai tersebut. Mata air pemusnahan dan batasan hutan bambu berbenturan hebat, mengeluarkan desisan yang menusuk telinga. Cahaya zamrud dan air hitam saling berjalin dan larut, dan hamparan luas hutan bambu terkikis menjadi abu. Namun, penyebaran mata air pemusnahan juga melambat, yang menunjukkan bahwa kekuatan pembatasan hutan bambu sangat tinggi dan mata air pemusnahan tidak dapat sepenuhnya menekannya. Kedua pihak mencapai jalan buntu. Tepat saat itu, Chen Ping bergerak. Dia muncul dari tempat persembunyiannya seperti hantu. Targetnya bukan anggota sekte Yukuan, melainkan bendera-bendera susunan yang tertancap di tanah. Kekacauan, gangguan aliran. Chen Ping membentuk segel tangan, dan 10 benang tipis berwarna abu-abu seperti rambut melesat keluar dari ujung jarinya, melilit dengan tepat di sekitar simpul energi yang menghubungkan 10 bendera susunan ke tanah. Benang-benang abu-abu ini terkondensasi dari energi kacau yang paling murni dan memiliki sifat untuk menguraikan semua hukum. Mereka diam-diam memutus hubungan energi antara mata air pemusnahan dan bendera susunan, seperti pisau bedah paling tajam, membuat sayatan lembut. Puff puff puff. Ke-10 bendera susunan itu bergetar secara bersamaan, dan cahaya hitam yang mengalir di permukaannya tiba-tiba meredup. Pasokan energi yang mempertahankan formasi tersebut tiba-tiba terputus. Apa? Tetua pertama dan tetua ketiga menoleh kaget bersamaan, tepat pada waktunya untuk melihat Chen Ping menarik kembali benang sutra abu-abu itu dan menatap mereka dengan dingin. Formasi itu hancur, dan reaksi baliknya langsung terasa. 10 pria berjubah hitam batuk mengeluarkan darah secara bersamaan, napas mereka menjadi lemah. Mata air kehancuran neter kehilangan dukungannya dan dengan cepat ditekan serta dimurnikan oleh cahaya zamrud dari hutan bambu. Lebih buruk lagi, dampak balik dari formasi tersebut mengganggu kekuatan sihir mereka, membuat mereka panik karena serangan pembatas dari hutan bambu kembali menyerang. Dasar binatang kecil, siapakah kau?
Mata tetua ketiga membelalak penuh amarah. Beraninya kau bersekongkol melawan kami. Merencanakan, Chen Ping tersenyum tipis, aku hanya meminjam kekuatanmu untuk mematahkan batasan dan mendapatkan sedikit bunga. Sekarang, saatnya untuk mengantarmu pergi. Sombong, bahkan tanpa formasi pun, aku bisa membunuhmu seperti ayam. Tetua Agung sangat marah. Tongkat tulang putihnya berubah menjadi seberkas cahaya putih pucat, membawa aura kematian yang luar biasa, dan menusuk tepat ke wajah Chen Ping. Meskipun tampak sederhana, tongkat ini sebenarnya menutup semua jalur pelarian Chen Ping. Ujung tongkat itu, dengan cahayanya yang terkonsentrasi dan menakutkan, cukup untuk menembus senjata sihir pertahanan tingkat tinggi. Pada saat yang sama, tetua ketiga menyeringai dan menggoyangkan gelang tengkorak itu. Api hantu hijau menyala di rongga mata 9 tengkorak, memuntahkan 9 garis api hijau terkondensasi yang melesat ke arah Chen Ping dari berbagai sudut, menghalangi jalan keluarnya. Kedua immortal tingkat 2 itu, yang diliputi amarah, bergabung untuk melancarkan serangan dahsyat. Namun, Chen Ping hanya mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya, tanda pusaran kekacauan yang samar itu bersinar sedikit. Kekacauan pusaran kembali ke ketiadaan. Sebuah pusaran abu-abu, berdiameter 3 kaki, muncul begitu saja di depannya dan mulai berputar perlahan. Pusat pusaran tersebut sedalam lubang hitam di alam semesta, dengan 4 warna cahaya mengalir di sekitar tepinya. Tongkat tulang dan 9 garis api hijau melesat ke dalam pusaran tanpa halangan apapun. Lalu, benda itu menghilang. Tidak ada benturan, tidak ada ledakan, itu seperti kerikil yang dilemparkan ke kolam yang dalam, hanya menciptakan riak yang hampir tak terlihat sebelum menghilang tanpa suara. Ini, tidak mungkin. Pupil mata tetua pertama dan tetua ketiga mengecil hingga sebesar ujung jarum, dan untuk pertama kalinya, wajah mereka menunjukkan rasa takut. Serangan habis-habisan mereka begitu mudah dinetralisir. Sekarang giliran saya. Chen Ping melangkah maju, tangan kanannya terkepal longgar. Pusaran kabut itu tiba-tiba berbalik arah dan volumenya menyusut drastis. Sebuah kekuatan hisap yang mengerikan dan tak terlukiskan muncul. Bukan hanya energi spiritual, dan cahaya di sekitarnya yang tersedot masuk dengan panik. Bahkan tetua pertama dan tetua ketiga merasakan kekuatan magis, vitalitas, dan bahkan jiwa mereka mengalir keluar tanpa terkendali.